Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan sharing kepada Bapak Ibu tentang petunjuk khusus pelaksanaan simulasi mengajar untuk calon guru penggerak ya, angkatan 6 khususnya yang akan melaksanakan seleksi tahap kedua. Jadi secara teknis di sini sudah ada surat edarannya yang disertai lampiran guru-guru yang sudah lulus di tahap 1. Ini Bapak Ibu bisa cek pada video sebelumnya karena saya sudah melampirkan link, kemudian sharing tentang teknis secara umum. Sekarang saya akan sharing teknis secara khusus untuk pelaksanaan simulasi mengajar. Baik, langsung aja Bapak Ibu, di sini ada beberapa poin ya. Nanti saya akan jelaskan satu persatu kepada Bapak Ibu bagaimana untuk pelaksanaan teknis khususnya untuk simulasi mengajar. Ini poin yang pertama ini, Bapak Ibu peserta diwajibkan memilih salah satu topik mengajar yang tersedia atau sesuai mata pelajaran dan jenjang melalui tautan berikut. Jadi Bapak Ibu yang misalnya lulusan bahasa Indonesia mengajar di SMP, silakan Bapak Ibu bisa cari di sini gitu ya, di link ini. Di sini untuk pemilihan topik mengajarnya itu sudah ditentukan oleh tim panitia CPG ya, calon CGP, calon guru penggerak. Silakan Bapak Ibu bisa klik di sini, kemudian allow. Nah, di sini masuk ke Google Chrome gitu ya, ke browser. Nanti di sini topiknya ada banyak ya, Bapak Ibu silakan Bapak Ibu pilih. Sebagai contoh ini SD, kita SMP gitu ya. Kita cari yang SMP contohnya. Ini kelas 7 semester 1 pelajaran PPKN. Topik 1 ini ya. Topiknya proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Saya ulangi untuk topiknya ini, topik 1, proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian kita geser ke sini. Ini deskripsinya ya, deskripsi. Kita cari bentar yang sesuai tadi. Ini untuk SMP PPKN ya, ini sebagai contoh. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara, semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Ini deskripsinya, deskripsi yang menerangkan topik yang akan disampaikan atas simulasi mengajar Bapak Ibu. Ini salah satu contoh gitu ya, dan masih banyak lain untuk mata pelajaran yang sekiranya sesuai dengan ijazah Bapak Ibu atau yang sedang diampu oleh Bapak Ibu, khususnya untuk calon guru penggerak angkatan 6. Kita kembali ke petunjuk khusus. Ini poin 1, kemudian poin 2. Poin 2 ini topik mengajar untuk guru mata pelajaran bahasa daerah, TIK, dan agama bisa dipilih berdasarkan kurikulum yang dipergunakan di masing-masing sekolah atau jenjang. Jadi Bapak Ibu silakan untuk bahasa daerah, TIK, dan agama ini bisa memilih sesuai kurikulum yang digunakan di sekolah Bapak Ibu. Misalnya kurikulumnya itu kurikulum 2013. Silakan Bapak Ibu memilih kurikulum 2013 atas sekiranya Bapak Ibu yang bisa atau biasa dilakukan di
sekolah gitu. Jadi sekolah misal mengajarnya kurikulum 2013, silahkan Bapak Ibu pilih. Kemudian yang ketiga ini, guru mata pelajaran bahasa asing atau bahasa daerah wajib menggunakan bahasa Indonesia dalam memberikan instruksi pembelajaran, atau 80% bahasa Indonesia, 20%-nya bahasa asing atau daerah. Jadi untuk Bapak Ibu yang mengajar bahasa Inggris, bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan bahasa daerah lainnya, atau bahasa Mandarin, ketika menyampaikan dalam sebuah pembelajaran, silahkan 80%-nya itu bahasa Indonesia untuk penyampaiannya, dan 20%-nya bisa diselipkan dengan bahasa asing seperti itu. Kemudian ini poin yang keempat, untuk petunjuk teknis secara khusus, siapkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP untuk durasi 10 menit dan unggah melalui portal guru berbagi atau http://gurubelajardanberbagi.kemdikbud.co.id sesuai jadwal yang ditentukan sebelum jadwal pelaksanaan seleksi simulasi mengajar. Untuk jadwalnya yang sudah ditentukan itu saya sudah sharing kepada Bapak Ibu yang melalui video sebelumnya. Itu ada jadwalnya, kemudian secara jadwal di surat edarannya gitu, dan untuk teknis umumnya juga ada. Nanti silahkan Bapak Ibu lihat pada video sebelumnya. Nanti untuk RPP durasinya itu 10 menit. Jadi biasanya kan 45 menit gitu ya. Sekarang itu 10 menit karena dalam penyampaiannya itu ketika simulasi mengajar ya Bapak Ibu harus menyampaikan dalam waktu 10 menit. Kemudian Bapak Ibu upload RPP ini, file RPP ini. Nah, di website guru belajar dan berbagi.kemdikbud.co.id silahkan Bapak Ibu upload. Ini untuk tampilan website yang nantinya Bapak Ibu bakal upload RPP. Silahkan Bapak Ibu amati sendiri gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu yang kelima, RPP yang diunggah mengacu pada panduan yang terdapat dalam Surat Edaran Mendikbud Nomor 14 Tahun 2019. RPP yang diunggah berisi tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Nah, untuk untuk referensi agar Bapak Ibu itu sesuai apa yang tercantum di sini, silakan Bapak Ibu pelajari lagi untuk Surat Edaran Mendikbud Nomor 14 Tahun 2019 tentang pembuatan atau untuk formatnya gitulah. Untuk formatnya itu bisa mengacu pada Mendikbud, Edaran Mendikbud Nomor 14 Tahun 2019 untuk format RPP-nya, karena di situ ada tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, dan asesmen atau penilaian. Kemudian yang keenam, poin keenam ini dalam petunjuk teknis khusus, karena pembelajaran akan berlangsung secara singkat selama 10 menit, maka peserta diharapkan berfokus pada tahap pembuka dan inti pembelajaran dalam mengikuti seleksi simulasi mengajar. Penilaian pembelajaran wajib disiapkan oleh peserta seleksi walau tidak dilakukan dalam simulasi mengajar. Jadi untuk waktu 10 menit ini dipergunakan Bapak Ibu khususnya untuk pada tahap tahap pembuka dan tahap inti gitu, inti dari pembelajaran tersebut. Biasanya kan kalau dalam pembelajaran di kelas itu ada afirmasi, pembuka, kemudian inti, dan penutup. Nah, kalau sekarang ini Bapak Ibu silahkan fokus ke pembuka dan inti pembelajarannya, seperti itu. Kemudian untuk poin ketujuh ini, jadwal pelaksanaan simulasi mengajar dan tautan Google Meet akan diberikan melalui aplikasi SimPKB melalui dashboard seleksi simulasi mengajar. Ikutilah seleksi simulasi mengajar sesuai jadwal yang diberikan. Jadi untuk jadwalnya nanti menyusul pada halaman website SimPKB. Jadi untuk
untuk mengetahui jadwal Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu cek berkala ya. Sekiranya Bapak Ibu bisa tahu jadwal kapan simulasi mengajarnya. Kemudian untuk poin ke-8 ini, di awal proses seleksi, asesor akan melakukan konfirmasi nama dan instansi tempat guru mengajar. Nah, seperti itu. Jadi untuk memastikan bahwa yang akan mengajar ini tepat gitu orangnya, gurunya. Kemudian yang ke-9 ini, lakukan simulasi mengajar selama 10 menit. Kemudian poin yang ke-10 ini, lakukan simulasi mengajar seolah-olah pembelajaran dilakukan secara tatap muka dengan menganggap terdapat murid-murid yang mengikuti proses pembelajaran di kelas tersebut. Jadi seolah-olah lakukan simulasi mengajar Bapak Ibu itu ya di depan murid gitu, seperti Bapak Ibu mengajar di kelas seperti biasa ya. Kemudian untuk yang ke-11 ya, simulasi mengajar dilaksanakan bukan sebagai metode pengajaran daring, sehingga kandidat tidak bisa melakukan share screen untuk memberikan materi pembelajaran. Jadi share screen ini biasanya pada Microsoft atau PowerPoint gitu ya, ditampilkan pada layar Zoom. Ini tidak ya, soalnya untuk simulasi mengajar ini secara langsung seperti Bapak Ibu mengajar di kelas, nanti akan ada papan tulis secara langsung. Jadi Bapak Ibu ketika mau menyampaikan outline materinya atau inti materinya, silakan Bapak Ibu tulis di papan tulis. Jadi Bapak Ibu harus ya menyiapkan alat-alat yang sekiranya seperti mengajar di dalam kelas. Kemudian untuk yang ke-12, poin 12 ini, pada akhir sesi, simulasi mengajar akan ada sesi tanya jawab dengan asesor selama maksimal 6 menit. Peserta akan menjawab beberapa pertanyaan yang akan diajukan oleh tim asesor. Biasanya itu untuk setelah mengajar ya, setelah menyampaikan materi, itu kan siswa yang bertanya. Tapi kalau untuk sekarang, untuk simulasi ini nanti dari pihak asesor, itu asesornya 2 orang. Nanti Bapak Ibu akan ditanya selama 6 menit waktunya gitu ya. Entah itu 1 pertanyaan atau 2 pertanyaan, yang jelas ini adalah waktunya 6 menit. Kemudian yang ke-13 atau yang terakhir, ini simulasi mengajar akan dihentikan oleh tim seleksi atau asesor jika sudah melewati waktu pelaksanaan simulasi. Jadi dalam kurun 10 menit materi pembuka dan inti harus tersampaikan agar Bapak Ibu ini bisa dapat penilaian, bisa lolos di tahap berikutnya. Nah, jika terjadi kendala teknis dalam pelaksanaan seleksi simulasi mengajar, silahkan laporkan kepada tim pemantau atau melalui email guru.penggerak@kemdikbud.go.id. Melalui email ya, ini bukan website tapi email. Silahkan Bapak Ibu konsultasikan ketika terdapat masalah atau kendala teknis dalam simulasi mengajar. Emailnya di sini. Nah, kemudian ini untuk petunjuk teknis khusus sudah saya sampaikan tadi ya. Sekarang kita lanjut ke unsur penilaian ya. Penilaian simulasi mengajar itu apa aja yang akan dinilai oleh tim asesor ini. Nah, di sini saya sudah siapkan bahannya ya, karena memang satu file dalam surat edaran ini. Jadi untuk unsur penilaian dalam simulasi belajar ini, yang pertama itu kompetensi 1, mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara aman dan nyaman. Nah, untuk penjelasannya, guru menggunakan strategi komunikasi yang positif dan efektif melalui instruksi-instruksi yang sesuai dengan karakteristik murid serta bagaimana kepercayaan diri guru dalam memimpin pembelajaran. Silakan model pembelajarannya disesuaikan dengan karakteristik murid Bapak Ibu. Jadi seolah-olah simulasi mengajar ini kita mengajar di depan siswa yang Bapak Ibu sudah tahu nih materi yang ini cocoknya buat model pembelajarannya cocok untuk yang siswa yang seperti itu gitu. Nah, kemudian untuk kompetensi 2,
Mendesain, memandu, dan merefleksikan proses belajar mengajar yang efektif. Untuk uraiannya, untuk penjelasannya, guru memandu pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran dan digunakannya contoh maupun alat peraga dalam memimpin pembelajaran. Perencanaan penilaian pembelajaran serta hubungannya dengan tujuan pembelajaran. Untuk penilaian yang kedua atau kompetensi yang kedua, Bapak Ibu silakan untuk menyediakan alat peraga, karena alat peraga ini menjadi kompetensi kedua atau penilaian kedua dalam simulasi mengajar. Jadi untuk kompetensi satu silakan Bapak Ibu pahami, karena ini masuk dalam kriteria. Untuk kompetensi satu ya, yang saya pahami itu model pembelajaran, karena menyesuaikan karakteristik siswa. Kemudian untuk kompetensi dua ini Bapak Ibu silakan untuk mencari alat peraga yang cocok dengan materi seperti itu. Kemudian yang ketiga, kompetensi ketiga menunjukkan kebiasaan refleksi untuk pengembangan diri atau self regulate learning ya. Untuk uraiannya, guru melakukan refleksi diri terhadap praktik pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, untuk kompetensi 3 ini lebih ke arah evaluasi pembelajaran. Jadi Bapak Ibu silahkan pahami untuk kompetensi 3. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga para calon guru penggerak angkatan 6 khususnya bisa lulus ke tahap berikutnya, karena ini menyangkut untuk calon guru penggerak ini nantinya akan ada program-program unggulan yang mungkin bisa ke arah kesejahteraan Bapak Ibu. Jadi manfaatkan semaksimal mungkin, kemudian ya semoga dalam pelaksanaannya lancar gitu ya. Bagi yang teman-teman Bapak Ibu yang belum tahu, silahkan Bapak Ibu share video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.